mari kita beribadah kepada Tuhan. Ada satu pujian yang mengatakan bahwa kalau saya ingat cinta Tuhan, saya tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhan. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau. Sungguh tidak mau. Ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau. Ku tidak mau mundur lagi. Adik-adik cicilan ini juga mau mengingatkan, hari Minggu kita akan sama-sama beribadah bersama Koko, Dede, Cici. Harap kita semua mempersiapkan diri, berpakaian yang sopan, menyiapkan Alkitab kita, dan kita akan bertemu di Zoom hari Minggu pukul 1 siang. Ya, satu pujian lagi yang mau kita nyanyikan bahwa ketika Roh Kudus memimpin kita, Dia akan mengubah kita dengan buah Roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Mari kita berdoa. Allah Roh Kudus, kami mau dipimpin oleh-Mu setiap hari. Kami mau mempunyai buah Roh yang ada tinggal di dalam hidup kami, supaya orang-orang yang melihat kami boleh memuliakan nama Tuhan. Pimpin pemberitaan firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur untuk hari yang Tuhan berikan pada kami, untuk bisa datang kembali merenungkan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan. Tuhan tolong pimpinlah waktu kami ke depan, kiranya Tuhan yang menguasai pikiran kami, hati kami, agar mau menerima firman itu, dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu ke depan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Lukas, pasal yang ke-23, ayat 1-32. Adik-adik yang di rumah, tolong dibuka Alkitabnya, kita sama-sama nanti membaca. Dari kitab Lukas, pasal 23, ayat 1-32. Ya, kita minggu depan akan memperingati ibadah Jumat Agung ya, hari di mana Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita orang berdosa. Sekarang kita akan mempelajari perjalanan yang Yesus lalui sebelum dia akhirnya dijatuhi hukuman salib. Udah adik-adik, dibuka kitabnya di Lukas pasal 23 ayat 1-32. Kita baca ya ayat yang ke-1 sampai yang ke-2. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Ayat kedua, di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya, ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja.
Ya, jadi ini sebelumnya, ceritanya Tuhan Yesus kan awalnya ditangkap ya, ditangkap, lalu Tuhan Yesus pertama kali dibawa ke di hadapan mahkamah agama ya. Para orang-orang yang membawa Tuhan Yesus ke hadapan mahkamah agama itu memberikan tuduhan kalau Yesus mengaku sebagai Mesias ya. Jadi tuduhan pertamanya adalah bahwa Yesus sebagai Mesias yang di hadapan mahkamah agama eee, orang-orang tua-tua bangsa Yahudi melayangkan tuduhan seperti itu kepada Yesus. Lalu, Tuhan Yesus dibawa lagi ya ke hadapan Pilatus, kita akan dengar ceritanya hari ini. Jadi Yesus tuh dioper-oper ya sebelum dia akhirnya mati di kayu salib tuh dioper-oper ya, karena nggak ketemu kesalahannya ya, tapi di hadapan Pilatus ini, eee, para orang yang nggak suka Tuhan Yesus menuduh Yesus ya, kalau Yesus sudah menyesatkan bangsa Yahudi dan dibilang telah melarang membayar pajak kepada kaisar, dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa Yesus adalah Kristus, yaitu raja ya. Jadi di hadapan Pilatus, Pilatus ini orang dari pimpinan agama bangsa Romawi ya, Yesus dibawa ke Pilatus lalu diadili bilangnya kalau Yesus menyesatkan bangsa-bangsa Yahudi dengan bilang nggak usah bayar pajak gitu ya, nggak usah bayar pajak ke kaisar ya. Tuduhannya berubah lagi ya saat di hadapan Pilatus, tuduhannya berubah dari yang sebelumnya Yesus dituduh karena mengaku sebagai Mesias, lalu yang kedua dibawa ke Pilatus, tuduhannya diubah lagi kalau Yesus katanya menyesatkan bangsa-bangsa untuk tidak bayar, pajak kepada kaisar ya. Padahal yang kita tahu apa? Kita pernah tahu ya ceritanya ya kalau Tuhan Yesus pernah memberitahu kepada orang-orang yang mendengarkan Dia kalau tetap harus bayar pajak ke kaisar ya. Ternyata yang dituduhkan itu adalah tuduhan yang benar atau enggak? Enggak ya, padahal Tuhan Yesus sendiri juga yang sebelumnya pernah kasih tahu ya ke orang-orang yang mendengarkan, yang mengikuti Dia ya, kalau mereka tetap harus membayar pajak kepada kaisar. Tapi di sini Tuhan Yesus dituduh dengan hal yang tidak pernah Tuhan Yesus lakukan ya. Dan ayat ketiga kita baca ya ayat ketiga dan 4. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Ya, setelah itu Pilatus tanya ya, "Engkaukah orang Yahudi? Orang Engkaukah raja orang Yahudi?" Sorry ya. Lalu Yesus bilang, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Lalu Pilatus setelah itu dia nggak ketemu ya kesalahan yang ada kepada Yesus, yang mengharuskan Yesus harus menerima hukuman tuh nggak ada ya, nggak ada kesalahannya, nggak ketemu ya. Oleh karena itu, ayat kelima, tapi mereka makin kuat mendesak katanya, ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini. Ayat ke-6, ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, "Apakah orang itu seorang Galilea?" Ayat 7, dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, dia mengirim dia menghadap Herodes yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ya, jadi eh, para orang yang bawa Yesus tuh makin desek ya. Pokoknya Yesus tuh harus dihakimi ya. Pokoknya Yesus tuh harus dihukum. Oleh karena itu mereka kasih kesaksian palsu lagi ya. Dia bilang, Yesus ini telah menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea yang dimulai dari Galilea dan sudah sampai ke sini. Ya dimulai lagi kasih kesaksian palsu. Tapi ketika Pilatus dengar, oh dia mulai dari Galilea, terus dia tanya ya, apakah Yesus seorang dari Galilea? Oh, ternyata ya ketika dia tahu bahwa Yesus adalah seorang yang berasal dari wilayah Herodes, ya ini Raja Herodes yang telah membunuh Yohanes waktu itu ya. Oleh karena itu, karena Pilatus nggak tahu kesalahannya apa,
Pilatus oper Yesus ke Raja Herodes. Lalu Raja Herodes itu adalah raja yang memerintah di daerah Yerusalem ya. Lalu kita lanjut di ayat 8. Kita baca ya. Ayat 8. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya karena ia sering mendengar tentang dia, lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ayat 9. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Ayat ke-10, sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Ayat 11, maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkannya dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus, sebelum itu mereka bermusuhan. Ya, jadi ketika Herodes tahu Yesus mau datang, ya dia senang. Kenapa senang? Karena dia udah lama sekali ya pengen banget lihat Yesus. Dia udah dengar cerita tentang Yesus berbuat mukjizat ini, mukjizat itu, mengadakan tanda ini, tanda itu, menyembuhkan orang yang lumpuh, menyembuhkan orang yang buta. Ya banyak ya, dia udah dengar semua cerita tentang Yesus. Dia mau lihat Yesus membuat suatu tanda di depan mata dia sendiri. Oleh karena itu dia ajuin banyak pertanyaan ya. Dia kasih pertanyaan yang banyak kepada Yesus. Tapi apa? Yesus tidak memberi jawaban apapun. Di sini Yesus sedang melakukan tugas panggilannya ya, yaitu satu tujuan dia datang ke dalam dunia itu untuk menebus dosa manusia yang berdosa. Yesus tidak memberikan jawaban apapun, tidak memberikan suatu pembelaan terhadap dirinya sendiri, dia mengikuti prosesnya sampai pada nanti akhirnya kita tahu ceritanya ya. Lalu ketika Yesus nggak jawab pertanyaan daripada Herodes, imam-imam dan ahli-ahli Taurat langsung maju ke depan ya. Mereka nggak akan biarin Yesus lepas gitu aja ya. Mereka kasih tuduhan-tuduhan yang berat tentang Yesus. Dan lalu di ayat 11 ya diceritakan kalau Herodes dan pasukannya mulai menista dan mengolok-olokkan dia. Mengenakan jubah kebesaran kepadanya lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Oh, ternyata Yesus dari Herodes dioper lagi ke Pilatus, baik lagi ke Pilatus ya. Ayat 12 dikatakan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus, sebelum itu mereka bermusuhan ya. Kenapa ya? Nanti kita akan lihat ceritanya ya. Kenapa mereka bisa jadi bersahabat sih? Nah, kita lihat lagi ayat ke-13. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya tidak ada yang kudapati padanya." Ayat ke-15, dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Ayat 16, jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Ya, menjelaskan ya bahwa di sini Herodes dan Pilatus mulai bersahabat karena mereka sama-sama akhirnya mereka punya satu keputusan yang sama ya, satu argumen yang sama, yaitu mereka sama-sama nggak tahu kesalahan apa yang ada pada Yesus, nggak tahu kesalahan apa sampai harus menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus ya. Lalu oleh karena itu Pilatus saat Yesus dikembalikan lagi kepada Pilatus langsung kumpulin nih semua imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta para rakyat. Dan Pilatus bilang ya, kalian semua bawa Yesus kepada saya dan bilang kalau dia adalah orang yang menyesatkan rakyat. Nah, tapi kamu lihat sendiri nih, saya udah memeriksa
Yesus, sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Yesus, dan dari semua kesalahan yang kalian tuduhkan kepada Yesus, tidak ada yang saya lihat ada padanya. Pilatus nggak menemukan kesalahan yang dikatakan oleh orang banyak itu. Dan juga Herodes juga nggak ketemu kesalahan Yesus ya. Maka itu kan Herodes kirim balik ke Pilatus untuk bisa diadili lagi. Nah, jadi karena aku nggak ketemu kesalahannya, aku akan menghajar dia. Jadi Pilatus memberikan jalan keluar ya, karena aku nggak tahu apa kesalahannya. Jadi sebagai gantinya aku hajar dia aja ya. Lalu habis dihajar langsung dilepaskan, disiksa dulu langsung dilepaskan gitu ya. Itu adalah saran daripada Pilatus. Tapi di ayat 17 dikatakan, sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Ayat 18, tetapi mereka berteriak bersama-sama, enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami. Ayat 19, Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi dalam kota dan karena pembunuhan. Ayat 20, sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Ayat 21, tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Ya, di ayat 17 dijelaskan kalau, ternyata ada satu tradisi orang Yahudi ya, mereka akan melepaskan seseorang dari penjara pada hari raya ya. Lalu ayat 18, tapi yang sebelumnya Pilatus tuh tawarin sebuah jalan keluar ya, yaitu menyiksa Yesus lalu melepaskannya. Tapi para imam, kepala pemimpin, serta para rakyat nggak mau ya. Mereka mau Yesus dihukum mati. Lalu mereka berkata, enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami. Ya, siapa itu Barabas? Di ayat 19 ceritakan ya, kalau Barabas ini adalah seorang yang dimasukkan ke dalam penjara karena dia telah melakukan satu kejahatan, yaitu pemberontakan, dan dia adalah seorang pembunuh. Tapi Pilatus saat mendengar itu dia heran ya, kenapa pada makin keras teriak-teriak kepada saya mau hukum Yesus, padahal Pilatus ini sendiri dia maunya melepaskan Yesus ya, karena dia nggak tahu salahnya apa. Dia ingin sekali melepaskan Yesus. Tapi makin lama mereka, orang-orang itu ya, para imam-imam, pemimpin-pemimpin serta rakyat makin teriak lebih keras ya, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Mereka mau kalau Yesus disalibkan. Lalu ayat 22, kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya, yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Tetapi dengan berteriak, mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan, dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Ya, lalu Pilatus kembali nanya lagi ya, kalian yakin mau menyalibkan Yesus? Karena saya nggak menemukan nih kesalahan yang ada di dalam diri Yesus yang setimpal untuk dijatuhi hukuman mati. Daripada menjatuhkan hukuman mati, mending saya kasih hukuman menghajar dia lalu dilepaskan aja ya gitu. Tapi semua orang di situ nggak mau ya, tetap nggak mau, dan mereka menuntut supaya Yesus segera disalibkan dan
Akhirnya Pilatus pun mengikuti kemauan mereka ya. Lalu Pilatus melepaskan seorang dari penjara yang adalah seorang pembunuh, seorang pemberontak, yaitu siapa? Barabas ya. Dan Yesus diserahkan kepada mereka untuk mereka sendiri yang urus ya. Pilatus menyerahkan kepada mereka Yesus untuk dapat dijatuhi hukuman mati. Lalu tiba saatnya ya ketika mereka bawa Yesus, mereka tarik seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Nah ya, jadi ketika mereka mau bawa Yesus untuk disalibkan, ya karena kayu salib yang dibawa oleh Yesus itu sangat berat ya, dan kondisinya saat itu Yesus sudah disiksa, ya, saat itu masih siang ya, Tuhan Yesus tidak tidur dari tengah malam ya, Tuhan Yesus dipaksa untuk bawa kayu salib yang sangat berat itu. Oleh karena itu Yesus beberapa kali mungkin jatuh ya, karena sudah badannya pasti lemas ya, karena Tuhan Yesus saat itu adalah seorang manusia, dia merasakan apa itu sakit, apa yang namanya tidak punya tenaga ya. Oleh karena itu mereka tarik seorang bernama Simon dari Kirene. Dan Simon ini diminta untuk bersama-sama dengan Yesus memikul kayu salib yang dibawa Yesus ya. Lalu ayat 27 dijelaskan lagi ya kondisi saat itu, sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Ayat 28, Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Dijelaskan bahwa ketika Yesus sedang berjalan kemana? Kemana tempat Yesus disalibkan? Ke Bukit Golgota ya. Saat Yesus sedang berjalan ke sana, banyak orang mengikuti Yesus ya, di antaranya banyak perempuan yang meratapi dan menangisi Yesus. Lalu Yesus masih sempat ya bilang kepada mereka ya, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Kenapa ya? Kenapa Tuhan Yesus mengatakan ini ya? Ya maksudnya ini Tuhan Yesus mau mereka itu jangan menangisi Yesus yang akan disalibkan, tapi lihat diri mereka sendiri orang yang berdosa ya. Tuhan Yesus ini sedang menjalankan satu hukuman yang harusnya mereka tanggung ya. Mereka bilang, "Tangisi diri kamu sendiri ya. Dosa-dosa yang telah ada dalam diri mereka harusnya mereka tangisi itu ya. Karena dosa-dosa mereka lah yang ditanggung oleh Yesus." Ayat 29, "Sebab lihat akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami." Ayat 31, "Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Ayat 32, "Dan ada juga digiring 2 orang lain, yaitu 2 penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia." Tuhan Yesus masih bisa berkata, ini masih ya dari ayat 29 sampai 31, ini adalah perkataan Yesus ya. Yesus bilang, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Dan orang-orang nanti akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Apa artinya ya? Kenapa Tuhan Yesus mengatakan ini ya? Karena di Alkitab jelaskan ya bahwa begitu besar murka Tuhan terhadap dosa ya. Sedangkan manusia ini adalah orang yang berdosa dan murka Tuhan sangat besar ya. Sehingga kenapa orang harus bilang kepada gunung runtuhlah menimpa kami dan kepada bukit timbunilah kami, karena mereka
sangat takut ya kepada murka Tuhan. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering ya? Tuhan Yesus ayat 31 ini mengatakan, orang-orang di sini berbuat demikian kepada kayu hidup. Siapa itu kayu hidup? Maksudnya itu adalah Yesus ya. Mereka ini telah berbuat yang tidak adil kepada saya. Saya orang yang tidak ada kesalahan, mereka dapat memberikan saya hukuman mati. Apalagi apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Maksudnya kayu kering ini adalah orang-orang di Yerusalem ya. Nanti setelah beberapa tahun kemudian ya, Yerusalem nantinya akan diberikan, Yerusalem akhirnya menghadapi, eee, diserang ya, mereka diserang oleh bangsa-bangsa Romawi. Nanti kalian cari tahu sendiri di Google ya, ada cerita-ceritanya, orang-orang Yerusalem akhirnya diserang oleh bangsa Romawi. Dan dijelaskan di ayat 32, dan ada juga digiring 2 orang lain, yaitu 2 penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Jadi apa artinya ini? Tuhan Yesus saat ini terhitung sebagai seorang yang bersalah, seorang yang telah melakukan hal kejahatan. Dihukum bersama-sama 2 orang penjahat, disalibkan bersama-sama. Bagaimana kita mengambil satu poin ya dalam cerita ini ya, yaitu ketaatan Yesus ya. Dia tahu apa yang Bapa mau dia lakukan. Dia tahu kehendak Bapaknya dan dia mempunyai keinginan untuk menjalankan kehendak daripada Bapa yang di surga. Kita bisa melihat teladan Yesus ya, yang punya hati begitu, taat ya, walaupun ketika dia harus taatin kehendak Bapaknya, dia harus menderita. Bagaimana dengan kita ya, kita harus mentaati kehendak Bapa. Apakah kita sudah melakukannya? Ya, kalau misalnya, "Ci, aku belum karena, sulit dilakukan, Ci," ya. Nah, kamu lihat teladan Yesus ya, gimana Tuhan Yesus taat sampai dia harus mengalami sakitnya disiksa, sampai di kayu salib. Atau kalian ada nggak yang dapat tugas dari Bapa yang di surga untuk mati di kayu salib juga? Nggak ada, ya. Tugas apa yang kalian punya dalam hidup kalian ya? Misalnya, aku harus mengasihi orang-orang di sekitar aku, termasuk orang-orang yang sudah jahat kepada aku. Susah nggak? Susah ya, tapi kita lihat Yesus, memandang kepada Yesus yang begitu taat, walaupun harus dijalani dengan rasa sakit, dia tetap melakukannya. Dia tidak membela dirinya di hadapan para pemimpin-pemimpin agama tadi, di hadapan Raja Herodes, di hadapan Pilatus, dia tidak menyatakan pembelaan diri, dia taat karena dia tahu tugasnya dari Bapa yang di surga adalah untuk menyelamatkan kita. Ya gimana kita ya, kalau kita disuruh lakuin kehendak Bapa aja masih nggak mau, masih males-malesan ya. Kita sudah diberikan kuasa oleh Yesus untuk bisa menjadi saksinya. Kita harus menjadi saksinya. Susah? Ya, kalau misalnya susah pun itu artinya bukan artinya kalian harus berhenti ya. Kalian harus berusaha. Percaya bahwa Yesus yang telah menguatkan kita, melihat teladan Yesus yang taat kepada Bapa yang di surga. Kalau kita adalah anak-anak Tuhan, pasti kita adalah anak-anak yang maunya melakukan kehendak Bapa, bukan melakukan kehendak daripada si iblis, yaitu maunya lakuin dosa terus ya, nggak pernah mau lakuin kehendak Bapa yang di surga. Ya, nanti minggu depan kita akan memperingati Hari Jumat Agung. Ya, kenapa sih kita harus dengar terus cerita tentang Yesus disalibkan?
Pasti kalian udah dengar ini mungkin lebih dari 5 kali ya. Setiap tahun kayak denger cerita ini mulu ya. Kenapa sih? Kenapa kita terus-terusan denger cerita ini ya? Padahal aku udah tahu Ci ceritanya, Ci. Ya, tapi apa ya, apa yang harus kita lakukan saat dengar cerita ini ya? Kita ini manusia ya, perlu selalu ingetin lagi akan firman Tuhan. Perlu terus-terusan dikasih tahu firman Tuhan supaya apa? Tidak selalu hidup di dalam dosa ya. Mungkin saat dengar firman Tuhan ini, oh, saya ternyata salah telah melakukan hal ini. Yang benar adalah gini gini gini, gitu ya. Itulah gunanya firman Tuhan ya. Nah, karena itu adik-adik harus selalu menghormati setiap dari firman Tuhan yang diajarkan. Kalau sudah, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami mengucapkan syukur untuk teladan Yesus yang boleh kami dengar pada hari ini yang begitu taat kepada Bapa yang di surga. Taat sampai dia harus mati di kayu salib. Ya Tuhan, ajarlah kami anak-anak-Mu, kami juga mau menjadi anak-anak-Mu yang taat. Yang mau menjadi anak-anak-Mu yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Kiranya Tuhan yang beri kekuatan dan pimpinan kepada kami melalui Roh-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.